Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Lutfiani dengan NIM 1243 11 10 97 dari kelas BPGSD Universitas Negeri Medan. Pada video ini saya akan menyampaikan jawaban untuk ujian akhir semester dari mata kuliah Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan yang dibimbing oleh Bapak Anggili Pratama, SPD MPD. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat dipahami dengan baik. Selamat menyaksikan. Baik, untuk soal pertama yaitu adalah jelaskan pengertian, tugas, dan fungsi pendidikan kewarganegaraan. Baik, untuk pengertian dari pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang dapat membentuk peserta didik menjadi warga negara yang berkarakter, cerdas, terampil, bertanggung jawab, dan dapat berperan aktif dalam masyarakat, bangsa, negara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tugasnya yaitu menanamkan nilai-nilai Pancasila, hukum, demokrasi, dan nasionalisme. Fungsinya untuk membangun karakter bangsa, memperkuat rasa cinta tanah air, serta menciptakan warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Baik, untuk soal nomor 2 adalah jelaskan nilai, norma, dan moral dalam pendidikan kewarganegaraan. Baik, jawabannya adalah nilai adalah hal-hal yang penting yang dijunjung tinggi dalam masyarakat seperti kejujuran, keadilan, dan toleransi. Norma adalah aturan atau pedoman hidup yang bersumber dari nilai seperti norma agama, norma hukum, serta norma sosial. Sedangkan moral adalah sikap atau perilaku yang mencerminkan nilai dan norma tersebut. Ketiganya ini sangat berperan penting untuk membentuk pribadi warga negara yang bermartabat. Baik, untuk soal nomor 3 adalah jelaskan pengertian, tugas, dan fungsi warga negara. Baik, warga negara adalah orang yang secara hukum diakui sebagai bagian dari suatu negara. Tugas dari warga negara itu sendiri adalah mematuhi hukum, membayar pajak, menjaga persatuan, dan ikut serta dalam pembangunan nasional. Fungsinya adalah sebagai bagian dari sistem demokrasi yang memiliki hak dan kewajiban untuk ikut menentukan arah bangsa dan negara. Lanjut, soal nomor 4 adalah jelaskan hakikat dan fungsi dari Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Hakikatnya adalah sebagai nilai-nilai dasar yang menyatukan berbagai perbedaan di Indonesia. Fungsinya antara lain sebagai sumber hukum, pedoman hidup, dan sebagai perekat dalam keberagaman budaya, agama, suku, bangsa. Soal nomor 5 adalah jelaskan pengertian, tujuan, fungsi konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar tertinggi dalam suatu negara yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. Tujuannya adalah untuk menjamin hak-hak rakyat, mengatur pembagian kekuasaan, dan menjaga keseimbangan antara pemerintah dan warga negara. Fungsinya sebagai dasar hukum, sumber legitimasi pemerintah, dan alat kontrol terhadap penyelenggaraan negara. Lanjut, soal nomor 6 adalah jelaskan pokok-pokok HAM. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir, tanpa memandang ras, agama, ataupun status sosial. Prinsip-prinsip dari HAM itu sendiri yaitu yang pertama ada prinsip universal. Artinya, HAM itu berlaku bagi semua orang, apapun jenis kelaminnya, statusnya, agamanya, suku bangsa, dan kebangsaannya. Prinsip nomor 2 yaitu adalah prinsip tidak boleh dilepaskan. Artinya, siapapun dengan alasan apapun tidak dapat dan tidak boleh merebut atau mengambil hak asasi seseorang. Baik, untuk prinsip nomor 3 adalah prinsip tidak dapat dipisahkan. Artinya bahwa hak-hak sipil dan politik ataupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya tidak dapat dipisahkan dalam penerapan, pemenuhan, ataupun pemantauan dalam penegakannya. Baik, prinsip yang keempat adalah prinsip saling tergantung. Artinya bahwa di samping tidak dapat dipisahkan, hak-hak asasi itu
saling tergantung satu sama lain, sehingga pemenuhan hak asasi yang satu akan mempengaruhi pemenuhan hak asasi lainnya. Baik, selanjutnya itu ada prinsip yang kelima, yaitu prinsip keseimbangan. Artinya bahwa perlu ada keseimbangan dan keselarasan di antara HAM perorangan dan kolektif di satu pihak dengan tanggung jawab perorangan terhadap individu yang lain. Baik, untuk prinsip yang terakhir yaitu adalah prinsip partikulisme, yaitu kekhususan nasional dan regional serta berbagai latar belakang sejarah, budaya, dan agama adalah suatu yang penting dan harus terus menjadi pertimbangan. Baik, untuk soal ketujuh adalah jelaskan apa yang Anda ketahui tentang sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia. Di Indonesia sendiri, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sistem ini menjamin adanya pemisahan kekuasaan antara tiga lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan semua lembaga bisa saling mengawasi. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu adalah jelaskan 4 elemen pendidikan Pancasila pada kurikulum Merdeka. 4 elemen pendidikan Pancasila dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah penguatan nilai-nilai kebangsaan seperti cinta tanah air dan nasionalisme. Yang kedua adalah pembentukan warga negara aktif yang mampu berpikir kritis dan terlibat dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga adalah pembelajaran etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang terakhir adalah pengembangan karakter siswa yang berakhlak mulia, toleran, serta memiliki semangat gotong royong sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Demikianlah penjelasan dan jawaban yang saya berikan untuk ujian akhir semester dengan mata kuliah Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan. Semoga bermanfaat dan bisa menambahkan pemahaman kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.